Selamat siang teman-teman. Hari ini saya Nazo Putri Kirani dan rekan saya Tiara Aurelia Reta sudah berada di lokasi bersejarah yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Baik, kami sekarang berada di Museum Gedung Proklamasi Kediaman Laksamana Maeda. Disinilah pada dini hari 17 Agustus 1945 nasib bangsa ditentukan. Nah, sebelum kita memasuki gedungnya, kami tadi masuknya itu melewati pintu yang di sebelah sana yang berwarna merah. Jadi kita masuknya itu karena kita masih pelajar, kita itu bisa memakai kartu pelajar. Jadi harganya lebih murah. Yang ada di diskon. Ya, dan terus kita sebelum memasuki gedung yang ada di sebelah sana, kita bisa melihat sejarah sedikit ada di dalam setelah kita masuk tiketnya. Baik, setelah itu kita akan memberikan sedikit tentang sejarah gedung Museum Proklamasinya. Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat awalnya merupakan rumah dinas milik Laksana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Gedung bergaya Eropa ini menjadi sangat bersejarah karena pada malam 16 hingga dini hari 17 Agustus 1945, Maeda merelakan kediamannya menjadi tempat aman bagi Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo untuk menyusun teks proklamasi demi menghindari intervensi militer Jepang. Di ruang makan di rumah inilah naskah dirumuskan, lalu diketik oleh Sayuti Melik sebelum akhirnya disahkan. Setelah sempat berfungsi sebagai kantor kedutaan Inggris, gedung ini resmi dialihkan menjadi museum pada tahun 1980-an untuk mengenang detik-detik krusial lahirnya kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, kami sedang ada di ruang pengesahan naskah proklamasi. Izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang naskah proklamasi. Baik, di sini ada pengesahan naskah proklamasi, yang dimana konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serambi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Ada para tokoh yang hadir, yaitu ada 29 orang, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Amir Buntaran, Martoa Mojo, I Gusti Ketut Mojo, dan yang lain sebagainya. Baik, di sini ada pemetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik memetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik memetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Nah, pada saat pemetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata waktu-waktu bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, begitu pula dalam urusan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, baik. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Baik, berikut tempat pemetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Ayo teman-teman, perkenalkan saya Rika Tusada. Di sini saya sedang berada di tempat pertemuan dengan Maeda. Ini saya ingin menjelaskan sedikit di tempat pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo
Sidoarjo diterima oleh Laksmana Muda Tadasi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 malam sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia Merdeka. Maeda memberitahukan pesan Gulsekan atau pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Nah teman-teman, di sini ada bendera merah putih pertama di Indonesia yang dijahit oleh Henrin Kalorin Pati Rajawan, istri Johannes Latu Harari. Bendera ini dikibarkan di kediaman Johannes Harari pada perayaan proklamasi 17 Agustus. Baik, di ruangan ini kita akan menemukan mesin ketik yang pertama kali diproduksi pada tahun 1970-an. Dan yang kedua itu ada arloji, yang ketiga ada ballpoint, dan yang terakhir itu ada kertas kulit. Di sini radio tabung yang merek Philips tipe BX638A Endro Home bubuat Belanda terbentuk balok dengan lapisan badan yang berwarna coklat. Mesin tip berwarna hijau telur asin bermerek Royal menjadi teman sejati Hamdan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai wartawan. Banyak artikel yang dihasilkannya yang membangkitkannya semangat juang. Berikut ada pena merek Aero Hamidhan. Pena ini adalah pena klasik asal Jerman yang populer pada pertengahan abad ke-20. Saya Laura, saya ada di ruangan atribut. Saya ingin menjelaskan ikat kepala I Gusti, ketut poeja, dan destar dari kain songket I Gusti ketut poeja. Baik, saya Marcelina Stefanis Madalahi. Di sini ada kopia proklamator IR Soekarno dan DR Muhammad Hatta. Dan berikutnya itu ada topi Supomo warna abu-abu. Ada satu buah topi Suwiryo. Dan berikutnya ada topi warna hitam Supomo dan ada Blangkon Setarjo.